الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ila nur, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti ajaran dan sunnahnya, kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmah beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Karena sesungguhnya tidak ada sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengutip satu maqalah atau perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berbicara tentang 3 rumus kehidupan. Adapun yang pertama, husnut tawaddudi ila nasi nisful aqli, bahwa memiliki sifat penyayang dengan baik kepada manusia adalah merupakan separuh dari kecerdasan akal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ungkapan tersebut mengajarkan kepada kita betapa tinggi dan mulianya memiliki sifat penyayang kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya puncak kecerdasan setelah beriman adalah memiliki sifat penyayang kepada sesama manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri
Beliau telah banyak memberikan contoh betapa beliau sangat memiliki sifat penyayang kepada sesama manusia. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mencela makanan karena khawatir akan dapat menyakiti orang yang memasak atau yang membuatnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak kepada pembantunya dan tidak pernah berlaku kasar kepada wanita, serta sangat sayang kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang tidak punya. Dalam hal tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama," atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang maka akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itu sayangilah kalian orang-orang yang ada di muka bumi, maka niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya rumus kehidupan yang kedua. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah wa husnus su'ali nisful ilmi, bahwa pertanyaan yang baik itu adalah merupakan separuh dari ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika badan kita sakit misalnya, maka sudah selayaknya lah kita bertanya dan berobat ke dokter. Jika motor atau mobil kita rusak misalnya, maka sudah selayaknya lah kita perbaiki ke bengkel dan bertanya kepada ahlinya. Begitu pula di dalam persoalan agama, jika kita tidak memahaminya, maka sudah selayaknya lah kita bertanya kepada ahlinya, entah itu kepada ulama, kiai ataupun ustaz yang benar-benar memahami persoalan agama. Karena sesungguhnya persoalan agama itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita umat Islam. Jangan sampai kita umat Islam tidak sedikit pun memahami persoalan agama kita, lalu tidak mau belajar dan tidak pernah bertanya kepada ahlinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an tersebut menjadi sangat relevan dengan zaman sekarang ini, di mana banyak orang mengambil ilmu ataupun berbagai informasi apapun hanya melalui internet atau media sosial, tanpa mereka saring terlebih dahulu, tanpa mereka konfirmasikan ataukah tanyakan lebih dahulu kepada ahlinya, sehingga yang terjadi banyak di antara kita yang gagal di dalam pemahaman dan salah di dalam pengamalan karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 43 mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian tentang suatu pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya rumus kehidupan yang ketiga atau yang terakhir
menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah wa husnut tadbir nisful ma'isyah, bahwa mengatur dengan baik itu adalah separuh kehidupan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ungkapan tersebut menurut sebagian ulama berlaku umum, yakni mengatur persoalan apa saja. Namun sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah mengatur pola kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Mengatur ekonomi keluarga misalnya, bahwa pengeluaran belanja itu haruslah disesuaikan dengan pendapatan, dalam arti jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Dan Al-Quran sendiri telah memberikan panduan kepada kita umat Islam bagaimana seharusnya kita membelanjakan harta kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan atau bersifat boros, dan juga mereka tidak terlalu kikir atau terlalu berhemat. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara keduanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 rumus kehidupan menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah di dalam kitab Nasai'ul Ibad, yang tentunya mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita agar selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan melalui kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم
وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله